Yang satunya ceramah menyindir politik di masjid. Satunya lagi ninjau banjir cuma sedengkul naik perahu karet. Terus yang satunya lagi naik helikopter. Duh, emang cocok ya kalian. Yalah, dul. Itu ngapain pakai pelampung? Itu cuma semata kaki. Orang-orang pada jalan itu. Ngapain naik perahu? Dul. Kodok aja nggak bakal tenggelam itu, dul. Semata kaki doang. Ngapain naik perahu pakai rompi? Takut tenggelam lu. Dul. Tekok praune gak gelem mudhun njaluk muter ngono. Ayo kasihan Basarnas kok nyereti kok apalagi pas kandas koyo nduk ngene video iki mau. Sing tak sedit iku. Sampai kandas abot kok nyeret e. Iku ning nggone TikTok ono teman gak punya akhlak ya. Iki Wagub gak punya akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar banjir yang melanda Jakarta ya. Semakin kesini semakin banyak saja neti yang menertawakan Sidul ya. Iyalah, layak kok ditertawakan ya, jadi menurut saya wajar ya. Jadi menurut saya itu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Maksudnya ngetawainnya loh ya, ngetawain Sidul ini bukanlah sesuatu yang berlebihan gitu loh ya. Mengingat yang dilakukan oleh Sidul ya emang di luar nurul. Ya gimana tidak gitu loh, banjir cuma selutut, malah pakai perahu karet ya kan. Udah gitu pakai pelampung pula, kodok aja kagak bakal tenggelam dul, kata neti macam kayak gitu sampai ya kan. Iya. Tetapi inilah Wagub jebolan sinetron ya, emang super lawak ya. Tentu teman-teman juga masih ingat gitu ya, atau sama-sama tahu lah, Ukraina presidennya pelawak bro. Jadinya coba lihat sekarang Ukraina, morat-marit kagak karuan ya kan. Lah ini warga Jakarta dipimpin oleh pemain sinetron ya, siap-siap sajalah morat-marit ya dipimpin oleh sing gedabrus ya kan, si songong itu songongnya kagak ketulungan, tapi nyatanya DUNGU ya kan. Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang satunya ceramah menyindir politik di masjid. Satunya lagi ninjau banjir cuma sedengkul naik perahu karet. Terus yang satunya lagi naik helikopter. Duh, emang cocok ya kalian. By the way, itu yang ninjau banjir naik helikopter di tengah efisiensi anggaran negara, fungsinya apa ya? Kan sayang, daripada duitnya buat naik helikopter, kan dananya bisa dipakai buat kasih bantuan ke masyarakat yang kena banjir. By the way, itu yang ninjau banjir cuma sebetis, tapi kenyataannya cuma nambah bikin sibuk tugas di lapangan. Fungsinya apa ya? Kan seharusnya perahunya itu buat evakuasi masyarakat, bukan buat naik wahana arum jeram. Tara mak cerot ya kan. Coba teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ajeng barusan ya. Kira-kira efisiensinya itu di mana unsur efisiensinya ya kan? Naik pesawat yang dibakar aftur ya. Seperti yang saya sampaikan pada konten-konten sebelumnya gitu loh. Ini merupakan ya paling keren dalam meninjau banjir, yaitu menggunakan helikopter ya kan. Iyalah. Di saat negara melakukan efisiensi, ini gubernur malah membakar aftur dengan sia-sia. Karena apa? Nggak jelas tujuannya apa itu naik helikopter itu. Mau pencitraan foto udara, pakai citra satelit lebih lengkap ya kan. Bisa melihat ketinggian tanah, bisa melihat sebaran luasan wilayah yang terdampak banjir. Udah lengkap, ngapain pakai helikopteran ya kan? Iya.
Mending daripada membakar aftur, uangnya bisa digunakan untuk bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Lanjut. Yalah, dul. Itu ngapain pakai pelampung? Itu cuma semata kaki. Orang-orang pada jalan itu. Ngapain naik perahu? Dul. Kodok aja nggak bakal tenggelam itu, dul. Semata kaki doang. Ngapain naik perahu pakai rompi? Takut tenggelam lu. Dul. Aduh ya, sampai hari ini masih banyak warga yang ketawa. Emang koclak ya. Eh, Setelah Abah terbitlah Sidul ya. Mungkin seperti itu kata-kata yang lebih tepat ya. Kalau kita meniru pola judul yang dibuat oleh R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini. Setelah gelap terbitlah terang ya kan. Setelah Abah terbitlah Sidul. Sama-sama lawak. Kodok aja nggak bakal tenggelam, Dul. Aduh, Dul. Apalagi elu, Dul. Lanjut. Dulur, ternyata berita Wagub DKI itu meninjau banjir dengan naik perahu karet itu viral sampai ke Antartika bagian selatan sana. Bukan masalah meninjau banjir naik perahu karet, bukan. Tapi ternyata sampai sore itu gak gelem mudun. Tekok praune gak gelem mudun, njaluk muter ngono. Ayo kasihan Basarnas dikon nyereti koyo apalagi pas kandas koyo nduk ngene video iki mau. Sing tak sedit iku. Sampai kandas abot kok nyeret e. Iku ning nggone TikTok ono teman gak punya akhlak ya. Iki Wagub gak punya akhlak. Wis seru kandas-kandas. Banjir sak polok satu mata kaki wis gak gelem turun. Manja amat nih. Anak babe iki. Iku ternyata sampai sore nggak mau turun, panggilkan gubernurnya, mau dipanggilkan neneknya, nenek merah, takut tambah dimarah-marah ya. Akhirnya dipanggilkan Mandra itu baru gelem turun itu. Jadi beritanya itu Antartika bagian selatan itu ternyata sampai sore nggak gelem mudun, jaluk muter-muter numpak perahu karet. Repot ini sih. Ayo, untung Jakarta itu sudah. Sekarang ini musim puncak musim hujan sudah lewat ya. Umpomo sik gede-gedene udan gak yo nyusahno Basarnas ya. Bukan mengevakuasi para korban yang terjebak banjir, tidak. Bingung oleh seret-seretan. Iku nek aku iku lho apa jenenge pelepahnya pohon pinang iku cilik aku biar dia seret-seretan kaya iku. Nek iku banjir, kan mangkane sampai sore gak gelem medun. Wis mbosor sawo iki. Repot musuh sor sawo iki, musuh bakul kembang iki. Beneran gak sih teman-teman ya? Yang disampaikan oleh bakul kembang Sorsawo barusan di bagian-bagian agak depan tadi ya. Yang disoroti oleh bakul kembang Sorsawo barusan bukan persoalan meninjau korban banjirnya ya. Meninjau korban banjirnya itu patut diapresiasi karena itu bagian yang memang dalam kategori terpuji, apalagi yang bersangkutan adalah pejabat gitu ya. Itu bagian dari sebuah kewajiban lah begitu. Cuma yang menjadi sorotan bakul kembang Sorsawo barusan adalah ketika sampai sore si kadul ini nggak mau turun dari perahu karet ya. Sementara air semakin bertambah waktu, semakin surut ya kan. Bukan lagi setinggi lutut, tetapi sudah setinggi betis. Akhirnya apa? Perahu karetnya nyangkut. Tersangkut ke benda-benda lain ya, mungkin batu atau apa begitu ya. Apalagi perahu karetnya nggak dinaikin cuma 1 orang, tapi 4 orang.
digeret juga ya kan oleh tim petugas ya katanya Pak Bakul Kembang Sorsawo barusan kemungkinan Basarnas ya kemungkinan. Kan kasihan ya kan perahunya nyangkut ya toh. Sementara yang diangkut perahunya ini mah bukan kaleng-kaleng, dugong ya, ikan buntal. Aduh, kasihan ya kan yang narik puasa juga. Ini mah bukan bukan apa namanya ubur-ubur ikan lele langsung kerja le, tetapi ubur-ubur ikan lele ngerjain rakyat le. Lanjut. Nah ini baru pemimpin, gubernur yang bijaksana, calon pemimpin masa depan ini memanfaatkan fasilitas negara dengan baik. Gak perlu yang namanya turun ke jalan, panas-panasan liatin rakyat, gak perlu. Cukup memantau dari atas. Cukup dari atas melihat kanan, kiri, bawah, atas. Gak perlu harus masuk ke sumber banjir, gak perlu. Ini baru pemimpin. Bagus Pak Pram. Lanjutkan 2 periode. Apa-apaan ini? Astagfirullah, rakyat sedang susah. Cari makan susah, pendidikan susah. Kok bisa-bisanya ada anak presiden yang pergi naik jet pribadi dengan keluarganya? Astagfirullahalazim, sungguh tidak memikirkan keadaan rakyat. Ya meskipun milik pribadi, tapi tetap aja ini tidak memikirkan rakyat. Rakyat di bawah sedang susah, kelaparan, kemiskinan di mana-mana. Kok bisa-bisanya ada orang yang tidak tahu diri seperti ini? Kasihan guru-guru honorer yang gajinya sedikit, yang tidak mampu membeli roti 400.000. Kasihan mereka. Nauzubillah min zalik. Aduh, ini lagi satu. Kenapa sih sok-sokan mau langsung belusukan ke sumber banjir? Ngapain? Jangan terlalu lebay lah jadi wapres. Gak usah pencitraan, gak usah cari muka sama rakyat. Wapres itu tugasnya nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Ngapain? Wapres kita yang sebelumnya nggak ada yang kerja. Jadi ya udah di rumah aja Gibran. Ngapain antum ngeliat rakyat datang ke sumber banjir di mana-mana? Seharusnya begini. Nah gini dong. Gak usah ngotorin celana, pakai pelampung, ada yang eret perahu karetnya. Ya ini lebih simpel dan praktis. Jadi gak usah sok-sokan ngotorin celana, basahin celana ke sumber banjir. Gak usah, cukup begini aja. Nah ini adalah contoh peduli rakyat, berbaur dengan rakyat, kerja. Ini adalah contoh kerja yang sebenarnya. Ini jadi kepada Mas Gibran, ini yang harus dicontoh Bapak ini, Pak Rano Karno, bekerja untuk rakyat, ubur-ubur ikan lele, langsung kerja le, naik perahu karet le. Iya, betul. Saya sepakat ya. Jadi meninjau banjir itu kita harus melihat lah siapa diri kita gitu ya. Harus, kalau orang Jawa itu katanya itu tepo seliro, harus pandai-pandai menempatkan diri. Kalau lu sebagai tukang becak ibaratnya meninjau banjir pakai jalan kaki, pakai sepatu boot, wajar lah ya kan. Tapi kalau wagub ya minimal pakai perahu karet lah ya kan. Terus ditarik oleh manusia gitu. Iyalah macam Sultan Betawi ya kan. Hahaha. Raja Betawi iya. Kalau nggak macam kayak gitu, masa wakil gubernur disamain dengan tukang becak ya kan? Iya. Biar lebih keren ya kan, pakai pelampung. Siapa tahu terguling nanti ya kan? Nah iyalah, terguling. Nanti kan nggak lucu kalau misalnya itu dugong tenggelam ya kan? Padahal airnya cuma setinggi lutut. Ah, itu minimal ya kan? Gubernurnya nggak mau kalah, ninjau pakai helikopter ya. Ah, nanti jangan-jangan ya kan? Kalau misalnya wakil presidennya itu bukan orang yang rendah hati ya kan, ninjau banjir pakai apa? Pesawat Apollo nanti.
langsung ke bulan, langsung ke Mars sana. Lanjut, lanjut. Saya harus mengatakan ngalamat ya untuk DKI Jakarta yang harusnya makin maju tapi makin terpuruk. Sebelumnya di tangan Anies Baswedan itu sangat-sangat jelek sekali Jakarta ya, banyak masalah. Sekarang di DKI Jakarta ya dengan kepemimpinan baru Pramono Anung dan juga Sidul ya makin buruk. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas tanggapan responden kawan-kawan. Video saya salah satunya ditonton sampai 3,5 juta saat ini ya. Ini luar biasa respon kawan-kawan, dan ternyata banyak dari masyarakat yang sangat-sangat merasa risih melihat kelakuan dari Sidul yang meninjau banjir, yang airnya sedikit pakai perahu, pakai pelampung, yang satunya gubernurnya si Pramono Anung pakai helikopter. Ya kita tahu lah ya cara bekerja mereka itu sangat-sangat di luar nurul ya, di luar nalar. Jadi memang berbeda dengan wakil presiden kita Mas Wapres, yang beliau meninjau langsung dengan badan yang berciprat lumpur, berjalan kaki, bertemu dengan warga secara langsung, berinteraksi. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Ya jadi sekarang kita jangan heran ya melihat adanya pemimpin di DKI itu seperti itu. Karena memang mereka itu sebenarnya bukan orang yang tepat dan layak untuk di Jakarta, untuk bekerja di Jakarta. Tapi ya itulah pilihan warga Jakarta. Ya, ya, saya juga sama ya pendapatnya dengan Mas Prahen Wijaya. Jadi kemungkinan besar Jakarta akan semakin buruk ya. Ketika dipimpin oleh Aba, Jakarta juga sudah mengalami kemunduran, dan ketika dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang saat ini dugaan saya kondisi Jakarta akan semakin buruk. Maka benar apa yang disampaikan oleh Jokowi ya, bahwa ibu kota itu memang harus dipindah, dipindah ke Kalimantan Timur. Sebelum apa? Sebelum Jakarta ini menjadi Ukraina kedua ya kan. Lu kok bisa bang jadi Ukraina kedua? Iya sama-sama hancur, walaupun bukan hancur karena perang ya kan. Tetapi karena sama-sama dipimpin oleh seorang pelawak ya. Maka bisa ditebak gitu ya. Dua wilayah ini nanti akan sama-sama morat-marit, kacau balau, hancur lebur ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya. Ya coba aja bayangin ya kan. Ketika kampanye, songongnya kagak ketulungan. Masalah Jakarta mah cetek. Banjir Jakarta disurutin, disedot. Begitu banjir datang, bingung mencari kambing hitam, malah menyalahkan Tuhan. Katanya urusan curah hujan itu urusan Tuhan katanya. Hahaha. Tambah lagi ya kan, pintu air Jakarta rumit. Aduh Dul, pintu air itu di mana-mana sama di seluruh dunia. Aduh. Lanjut. Pemimpin yang tidak mau berkotor-kotor bersama dengan rakyat yang dipimpinnya, maka ia tidak layak menyandang status sebagai pemimpin rakyat. Inilah yang teramati oleh publik luas ketika ada perbedaan pola pelayanan dari Wakil Presiden Gibran dengan Gubernur Jakarta dan wakilnya Pramono Anung dan Rano Karno. Seorang Gibran lebih memilih untuk terjun ke lapangan secara langsung. Ia masuk dari satu gang ke gang, dari jalan ke jalan, menyapa secara langsung warga yang terdampak. Dan ini memberikan gambaran bahwa ia tidak menghalangkan dirinya untuk berkotor-kotor bersama dengan warga masyarakat yang terdampak langsung dari bencana banjir ini. Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, satu menggunakan moda transportasi helikopter dan yang satu lagi menggunakan moda transportasi perahu karet. Mereka berjarak dengan warga, bahkan mereka diberi fasilitas yang mewah. Ini memberi pesan, apakah mereka layak menyandang status sebagai pelayan rakyat? Karena mereka dipertanyakan tidak mau berkotor-kotor bersama dengan warga dan langsung melayani warga yang terdampak sebagai korban bencana banjir besar di Jabodetabek itu. Disinilah teman-teman kita menjadi paham
bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang pelayan rakyat. Seorang pemimpin pertama-tama adalah orang yang harus merasakan penderitaan rakyatnya. Kalau ia ingin menyandang status sebagai pemimpin rakyat, maka ia harus menjadikan penderitaan rakyat itu sebagai caranya untuk bersimpati dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jangan katakan diri sebagai pemimpin rakyat kalau ia tidak mau berkotor-kotor bersama rakyat yang dipimpinnya. Iyalah, betul ya. Pemimpin yang berdiri di tengah-tengah rakyatnya, itulah pemimpin gitu ya. Jadi bukan pemimpin yang duduk di atas singgasana, bukan pemimpin yang duduk di atas perahu karet, kemudian rakyatnya disuruh menarik, ya kan? Ini kan semacam apa ya? Ciri-ciri feodalisme gitu ya pada masa lalu gitu kan, di zaman-zaman kerajaan. Nah, ketika saat ini hal itu terjadi lagi, ya ini mengingatkan saya gitu loh, bahwa ya Sidul ini sedang mempertontonkan cara-cara feodalisme gitu kan. Di masa di sistem pemerintahan demokrasi, pemimpin itu adalah pembantu rakyat kan, seperti itu, pelayan rakyat. Sehingga seorang pembantu, seorang pelayan itu harus berdiri ya di tengah-tengah rakyatnya. Karena untuk apa? Untuk membantu gitu loh. Bukan malah duduk di singgasana, bukan malah duduk di atas perahu karet, bukan malah duduk di dalam heli, kemudian muter-muter di atas Jakarta, tujuannya apa gitu. Aduh, kagak jelas belas ya. Lanjut. Mulai muncul. Keren kali tuh kan Kang Deddy Mulyadi tuh. Berani kotor-kotoran ya. Sama dengan itu Pak AHY. Main lumpur-lumpur juga sama kayak Gibran ya. Ya kita harus maklum, situ nampak dan kelihatan. Mana petugas yang pro dengan Pak Prabowo, mana petugas yang pro dengan partainya gitu ya. Buktinya tuh Pak Pramono meninjau banjir naik helikopter. Kan terbalik, harusnya itu si Gibran yang naik helikopter. Ini kok jadi gubernurnya? Gubernurnya naik helikopter, wakilnya naik perahu karet. Sementara itu Menteri AHY main lumpuran sama dengan si Gibran, wapres kita. Ntar kalau si Gibran naik helikopter, rakyat 16% sama 24% sewot dan demo besar-besaran. Ngapain itu si Gibran naik helikopter, menghabiskan anggaran katanya. Tapi kalau itu gubernur si Pak Pramono naik helikopter, diam. Itu muncungnya 16% dengan si 24% yang sudah CS sekarang berteman. Iya, bisa jadi tuh si Rano Karno dengan Pramono dilarang emaknya main kotor-kotoran, main basah-basahan, nanti sakit katanya. Aku yakin itu. Mereka melapor, Mak, kalau kami ke lapangan meninjau banjir, gimana, Mak? Kami takut loh, Mak, main kotor-kotoran, nanti baju kami jorok gitu. Oh, terus datang maknya, jangan, Nak, nanti baju dinas kalian itu kotor, nanti kalian sakit, masuk angin. Nanti susah membersihkan baju kalian itu kalau sudah kena lumpur. Ya Nak ya, jangan main kotor-kotoran. Nanti kalian sakit ya Nak ya. Gitu kali kata Mak Banteng. Lawak-lawak gubernur Jakarta. Menengok rakyatnya kayak merasa jijik. Kayak merasa gimana gitu. Aduh. Sementara itu Kang Deddy. Tuh keren kan? Wah, langsung ke bawah kolong jembatan dia membersihkan kotor-kotoran ya. Aduh, keren. Yang pro dengan Pak Prabowo. Yang itu, yang sebelah, dari partai 16%. Perasaan paling apa gitu ya. Kalau kayak gitu kalian gak usah mencalonkan. Kalau kalian merasa takut dengan main kotor-kotoran. Gak usah kalian ke lapangan, bikin malu. Kan? Jadi kalian dihujat rakyat, ya kan? Jadi ketahuan sifat kalian yang tidak pro dengan rakyat ya.
yang tidak suka dengan melihat rakyatnya. Wih, apalagi tuh satu lagi tuh yang tidur di hotel, bupati atau oleh itu kan dari 16% juga ya. Kalau masa sempat-sempatnya bikin status nginep di hotel mewah gitu. Sementara rakyatnya kena musibah, lagi pusing lagi karena menghadapi situasi banjir Jakarta sekarang dan Bekasi juga ya. Dia bikin status patenting-patentong nginep di hotel. Aduh. Kalau dari partai 16% ya, dari Mak Banteng, egonya tinggi, gak memikirkan rakyat, hanya memikirkan diri sendiri, gitu ya. Aduh, tuh nikmati hasil pilihan kalian ya. Kalian tengok kali gubernur kalian itu selama 5 tahun ini. Aduh, ketahuan baru sekarang aja baru dilantik sudah kayak gitu ulah dan tingkah mereka. Gimana selanjutnya? Kasihan yang telah memilih Pak Pramono dan Rano Karno. Aduh, nikmati. Nah, ini loh, gubernur macam kayak gini, walaupun ya kan, saya yakin gak sedikit orang yang akan mengatakan, pencitraan, sebetulnya itu hanya ingin menaikkan popularitas, elektabilitas, dan mempertahankan approval rating para rakyatnya, warganya terhadap kepemimpinannya. Oke lah, kalau memang itu bagian dari menaikkan popularitas, menaikkan elektabilitas, ya kan, mau mempertahankan approval rating, terserah lah tuduhan apapun yang kalian alamatkan kepada orang-orang macam kayak gini. Tetap mereka masuk kategori pemimpin-pemimpin yang berdiri di tengah-tengah rakyatnya, bukan pemimpin yang duduk di atas singgasana, bukan pemimpin yang duduk di atas perahu karet pakai jaket pelampung kemudian ditarik oleh manusia, bukan juga pemimpin yang duduk nyaman di dalam helikopter. Iya toh? Iyalah ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh mama-mama dari Batak barusannya. Keren kali pokoknya yang disampaikan oleh mama-mama ini. Walaupun disampaikan dengan cara yang santai, tetapi menurut saya lebih berbobot lah, lebih berisi daripada yang disampaikan oleh buzzernya Kebo ya, oleh Roti Gulung, oleh si dokter Mangkrak dan lain sebagainya. Ya toh? Iya. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan, kita lihat bersama ya. Video tentang bakul kembang Sorsawo ya, yang menyayangkan sikap Sidul kadul-kadul ya, yang tidak mau turun dari perahu hingga sore. Emang beneran ya? Ini bener-bener saya bertanya loh. Hingga air lebih surut lagi gitu ya, sehingga petugas kewalahan menarik perahu karet yang dinaiki oleh ikan dugong tersebut. Itu sih menurut saya sebuah penyiksaan kepada petugas, teman-teman ya. Apalagi saya yakin petugas yang menarik si dugong itu sedang menjalankan ibadah puasa. Ini menurut saya gitu ya. Ya emang di luar nurul pokoknya Wagub yang satu ini. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar banjir yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu ya. Semakin kesini semakin banyak neti yang menertawakan Sidul ya kan. Ya menurut saya itu bukan sesuatu yang berlebihan ya. Menertawakan Sidul itu menurut saya adalah sesuatu hal yang wajar. Ya emang di luar nurul ini Wagub ya kan. Iya, mengingat yang dilakukan Sidul emang di luar nurul, betul ya. Ya gimana tidak gitu loh, banjir cuma selutut, malah pakai perahu karet, udah gitu pakai pelampung, kodok aja kagak bakal tenggelam dul. Tapi inilah Wagub jebolan sinetron ya, emang super lawak ya. Ukraina presidennya pelawak, jadinya negaranya hancur morat-marit ya, kagak karuan. Lah ini warga Jakarta siap-siap aja ya morat-marit seperti Ukraina, karena pemimpinnya juga pelawak, pemain sinetron. Songongnya kagak ketulungan, tapi kerjanya nol ya kan. DUNGU, aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.